Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil nasta'in ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi kullati lati hadini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bi ma min ni'mah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal data bil lisan yarqau qawli. So, sekarang ini saya mau bahas satu. Kapan hari teman saya bilang, "Wan, aset gue hilang, Wan." Karena ya kesulitan di bank segala macam-macam, akhirnya ada yang dilelang, ada yang dia jual sendiri paksa, dia jual dengan murah gitu. Dan ini dia stresnya luar biasa. Itu aset gua dapetin 15-20 tahun lalu, Wan. Tiba-tiba sekarang seperti sakit gua rasanya itu. Saya ketawa aja, dan saya ini teringat dari saya belajar dari ayah mertua saya itu. Bagaimana caranya dia kehilangan aset yang banyak-banyak strategis itu. Tapi dia biasa aja itu, dengan santainya itu. Oke, tapi sebelum itu saya bahas yang lain dulu ya. Tadi kan saya sholat di depan itu. Ternyata kalau kita istiqomah sholat tahajud ya, mungkin nggak tahu ya. Kalau kita bangun jam setengah tiga deh, jam setengah tiga itu, jam tiga lah gitu, jam tiga bangun, soalnya pasti hampir 80% itu halaman saya di depan itu yang ini itu pasti udah bersih, sudah ada titik embunnya itu. Jadi ada embun turun kayak membersihkan itu. Kadang ada rintik air sedikit-sedikit itu di ujungnya. Berarti tiap pagi itu adalah bumi itu membersihkan diri itu. Bener jadi bersih kayak kayak orang nyiram disiramin itu. Terus yang kedua sob, ini selingan ya sob ya. Ini selingan. Sekarang dilihat, saya pada posisi sekarang ini, pada posisi jam setengah 4 pagi, itu nggak tahu ya. eh, saya bangun, ini rutinitas, ini sehat sob. Penelitian Profesor Soleh itu pas jam 2 setengah 3 itu, setengah 4 itu, jam 2 setengah 3 setengah jam 4 3 itu, hormon kortisol kita kalau tidur itu pasti lagi besar-besarnya, ditandai dengan gelisah dan keringat gitu. Coba kalau anda nggak pakai AC pasti keringatan, makanya orang sering pakai AC gitu. Nah, pas kristal tinggi, kalau hormon kristal tuh hormon stres sob. Hormon stres kita setinggi tingginya kalau kita bangun, kita zikir dulu, tenangkan dulu, udah gitu kita minum air putih. Itu yang saya lakukan, dan itu kita mandi dulu. Mandinya kalau dulu saya mandi agak buru-buru dulu, karena mungkin seluruh kulit saya putih, saya buru-buru aja. Tapi sekarang saya nikmati mandinya dengan pijet gitu. Jadi saya mandi besar, saya kayak keramas, saya ingin memuliakan sholat tahajud dan subuh gitu. Tujuannya cuma itu, memuliakan sunnah Nabi aja. Jadi terus kedua, karena ternyata ada hikmahnya, ada secara teknis. Bayangin ketika badan kita lagi stres keringetan, tiba-tiba kena air dingin, kena air hangat lah gitu sekarang ini. Jadi saya biasanya mandinya air nggak terlalu dingin, tidak terlalu panas gitu, air hangat kuku gitu. Mandi seperti itu kan segarnya luar biasa sob. Udah gitu dipijit gitu. Saya pijit seperti ini, jadi benar-benar kena ini. Jadi kalau dipijit ini di sini getaran gitu, agak getaran. Itu yang dilakukan itu. Jadi satu melakukan koordinasi tangan dan yang lainnya, termasuk kepala semua. Habis itu selesai itu dibarengi dengan wudhu gitu. Wudhunya kan air dingin ya. Wudhu air dingin, wah itu segarnya luar biasa. Wudhu sama saya nikmati gitu. Jadi hembusan benar-benar saya nikmati. Saya lakukan istisqa ya. Di ini ditarik air, sedot, dibuang kenceng-kencengnya. Itu wah longgar sok di sini tuh. Awalnya susah. Kalau anda lakukan mungkin sebulan susah itu. Tapi setelah lewat sebulan pasti enak itu. Dengan biasa aja terus masuk pijit itu terapi pas kita muka ya. Oh, luar biasa sob. Oh, waduh nikmatnya sob. Setelah itu habis itu kita anggaplah kita sholat, habis selesai itu saya pakai baju yang paling bagus itu, betul istri saya nyiapin yang bagus ya, pakai pakaian bagus segala macam-macam. Ini kayak kayak mau ini, jadi pagi-pagi jam setengah 4 pagi itu kayak mau mau apa ya, mau kondangan gitu. Dan pakaian rapi, pakai minyak wangi, sholat. Nah biasanya tahajud yang kalau nggak tahajud pertama atau tahajud kedua itu pasti buang air besar. Jadi saya buang air besar itu setengah 4 pagi gitu. Di pagi-pagi. Dan itu enak banget sob. Jadi bukan kita, mohon maaf ya, bukan kita ngeden maksa, itu enggak. Jadi datang kamar mandi udah perut udah mules. Jadi sholat yang kedua udah mules. Coba aja nggak cobain, pasti bless gitu. Kan sebelumnya minum air putih yang banyak itu. Saya minum air putih agak gelas sedang lah, tanggung, lumayan gitu. Ya itu. Dan kadang-kadang saya tambahin madu dengan air jeruk gitu. Dan itu waduh enaknya luar biasa. Jadi pas pagi-pagi ini posisi lagi segar-segarnya gitu.
Saya nggak bahas itu sob, saya bahas yang lainnya sekarang ini. Contoh, yang tadi kembali ke topik semula. Bagaimana saya belajar ya? Saya tuh belajar simple. Saya belajar gak usah jauh-jauh. Guru saya simple, mertua saya. Mertua saya punya tanah waktu itu kan dia kerjakan mallnya ya, mall level 21 itu banyak ketipu dia, banyak awalannya gitu, banyak ketipu, banyak ini dan itu ruginya puluhan M gitu. Sehingga beberapa kreditnya macet di bank gitu. Apa yang dia lakukan canggih sob. Saya tuh lihat ya, dia tuh kebutuhan dia waktu muda, waktu umur 30-an sampai 40-an dia invest di mana-mana, di Kupang dia punya, di Lombok dia punya, beberapa bidangnya bagus lagi. Di Lombok malah dekat bandara yang lama gitu. Bagus pinggir jalan besar gitu. Di Lombok punya, di Denpasar juga, di Bali apalagi banyak gitu. Dan dia ketika jual satu-satu itu dia gak kelihatan sedih gitu. Kalau orang kan kelihatan sedih, kehilangan tanah udah invest, dia enggak. Terus akhirnya saya kan kesel ya, bukan kesel ya nanya. Termasuk dia tanah dia hampir 1.500 meter di Gatsu itu, yang sekarang jadi kantornya BNI itu diambil alih gitu. Dijualnya ke BNI juga dengan itikat baik gitu. Dan harganya harga terlalu mahal lah, sedang biasa gitu. Nah itu kehilangan itu dia biasa aja gitu. Termasuk siapapun dia jual itu, dia jual yang lainnya. Dan itu dengan enaknya dia yang jual gitu. Tidak ada terlalu sedih. Saya tanya kenapa Pak nggak sedih, dia jawabnya simpel sob. Jawabannya dia, Wan, saya memang usaha itu seperti itu, kenapa saya harus pusing-pusing katanya. Waktu muda, waktu saya datang ke Bali saya nggak punya apa-apa, ibaratnya koloran gitu. Saya kerja sama orang, udah gitu saya bangun Bali Beach segala macam-macam. Ada kerjaan kontraktor Bali Beach dia yang bangun, banyak kerjaan di situ. Wow, dulu nyari uang gampang banget. Jadi tahun 70-an dia nyari uang gampang sekali, dia invest, akhirnya dia punya uang banyak itu, dia invest. Nah sekarang kalau saya hilang satu-satu kan masalah itu. Dulu pun saya dapat pulang nggak apa-apa, sekarang hilang. Yang penting sekarang ini kita masih bisa usaha itu, dan kita bisa mendapatkannya lagi itu. Itu yang dilakukan. Jadi memang ini pembelajaran bagi anda yang umur 30-an sampai 40. Usahakan pada masa itu adalah masa anda untuk investasi, beli-beli investasi sampai 45 lah gitu, sampai 45. Nanti kalau seandainya ada masalah di 45 ke atas baru anda jual-jual. Dan sekarang pun saya jual pun aset saya masih banyak, dan saya mati pun nggak bawa apa-apa gitu. Jadi dia seperti itu kondisi yang penting. Yang dia juga sama sob, rumah lamanya yang di Yudhistira itu nggak pernah dijaminkan kemana-mana itu, dia keep sendiri itu. Jadi itu yang menyebabkan dia dengan tenangnya melakukan itu. Termasuk dia ngalami kerugian, ngalami apapun ya, ditipu orang, itu biasa aja, tidak sedih. Terus saya tanya kenapa, kalau saya sedih Wan, saya nggak bakal bisa usaha katanya, stres gitu. Dan yang dia lakukan adalah satu, dia senang olahraga sob, jadi dia olahraga terusnya. Nah kalau kita senang sholat tahajud dengan pernafasan, nafas sholati ya, itu luar biasa, itu sama itu. Akan merilis stres juga itu. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi anda semua. Kalau salah saya banyak kesalahannya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.